Pemirsa, memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta. Sebanyak 4.600 kursi disediakan oleh pihak katedral bagi umat Katolik yang hadir dalam ibadah Jumat Agung. Dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik gelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Pihak katedral menggelar 3 kali sesi ibadah misa, yakni pada pukul 12, pukul 15, dan pukul 18. Dalam ibadah Jumat Agung, pihak katedral juga menyiapkan sekitar 4.600 kursi untuk menampung umat Katolik yang hadir langsung di katedral. Ini ibadat akan dilaksanakan 3 kali. Jadi 1 kali jalan salib kreatif, kemudian ibadat 3 kali. Dimulai dari ibadat yang pertama itu di pukul 12. Itu nanti akan dipimpin oleh Romo Edi Mulyono SY bersama dengan Romo Maharsono SY. Kemudian pukul 15 yang merupakan hybrid di pukul 15 itu akan dipimpin oleh Romo Hani Rudi Hartoko SY. Kemudian ditutup dengan ibadat ketiga yaitu pukul 18 yang akan dipimpin nanti oleh Romo Diodatus SY bersama dengan. Dan seperti apa jalannya ibadah Jumat Agung di beberapa gereja? Kami sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di Gereja Katedral dan juga Esra Ambarita di Gereja Immanuel. Selamat malam rekan-rekan, saya akan ke Amrina terlebih dahulu di Gereja Katedral. Amrina, bagaimana peringatan wafatnya Yesus Kristus di sana? Iya, Aulia dan juga pemirsa, memang untuk hari ini Gereja Katedral menggelar adanya ibadah Jumat Agung, yang mana untuk saat ini baru saja tepat 1 menit yang lalu dimulai adanya ibadah Jumat Agung sesi ketiga ataupun juga sesi terakhir yang memang dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga pada pukul 6. Nah, untuk pada hari ini ibadah Jumat Agung pada sesi ketiga ini akan dipimpin langsung oleh Romo Yohanes Deodatus dan juga Romo Andre. Nah, kini kita bisa melihat lebih dahulu suasana terkini di Gereja Katedral dari visual yang ditampilkan oleh juru kamera kami Muhammad Fakih, yang mana memang baru akan dimulai prosesi ibadah Jumat Agung sesi terakhir ataupun juga sesi ketiga, dan kita bisa menyaksikan bagaimana umat Katolik ataupun juga jamaah sudah mulai duduk di kursi masing-masing. Dan sebagai informasi bahwa di Gereja Katedral ini persesinya untuk ibadah Jumat Agung mengakomodir ada 4.600 kursi yang dibagi ke 4 area. Nah, untuk area tempat kami melaporkan saat ini adalah area tenda luar yang bisa mengakomodir kurang lebih ada 2.500 kursi. Lalu ada area utama yang di ruang utama yang bisa mengakomodir 700 kursi. Lalu juga ada di area Geraha Pemuda ada 450 kursi, dan juga ada di Plaza Maria yang bisa mengakomodir 500 kursi. Nah, ibadah Jumat Agung ini adalah untuk yang sesi ketiga, ini menjadi lanjutan ataupun juga menjadi sesi terakhir setelah sudah dilaksanakan sejak siang tadi. Untuk sesi yang pertama sudah digelar sejak pada pukul 12, lalu juga untuk sesi yang kedua sudah digelar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan selesai sekira pada pukul 4:30 tadi. Dan ibadah Jumat Agung ini merupakan ibadah yang menjadi bagian dari rangkaian ibadah Tri Hari Suci yang sudah dilaksanakan sejak hari Kamis kemarin, di mana kemarin sudah dilaksanakan ibadah Kamis Putih, lalu juga hari ini adalah ibadah Jumat Agung yang dilakukan ataupun juga dilaksanakan untuk merenungkan dan juga memperingati misteri sengsara dan wafat Yesus di salib demi menebus dosa umat manusia. Nah, nantinya selain ada ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan pada hari ini, akan ada ibadah lain yang akan dilaksanakan esok hari. Rangkaian esok hari ini ada misa malam Paskah yang akan dilaksanakan mulai pada pukul 17 sore maksud kami hingga malam hari. Lalu juga untuk puncaknya akan dilaksanakan misa hari raya Paskah yang akan menjadi puncak peringatan Hari Raya Paskah yang akan digelar pada hari Minggu 20 April 2025. Yang mana pada misa Hari Raya Paskah ini diprediksi lebih dari 15.000 jemaat akan mengikuti ibadah di Gereja Katedral. Nah, untuk secara keseluruhan tema Paskah di Gereja Katedral pada tahun ini mengambil tema yakni kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Dan untuk tema ini memiliki makna yang cukup dalam, di mana maknanya adalah pentingnya memberikan perhatian khusus kepada
mereka yang paling membutuhkan. Dan kalau kami bisa menyampaikan bagaimana suasana dari para jemaat yang mengikuti ibadah Jumat Agung sejak siang tadi hingga kini, memang ibadah berlangsung dengan sangat hikmat, dengan sangat khusyuk, dan juga ada lantunan-lantunan puji-pujian dan juga doa-doa yang disampaikan oleh pemimpin, yakni para romo kepada para jemaat ataupun juga umat Katolik. Dan juga kalau kita bisa melihat bagaimana ada suasana hikmat seperti ini, tentunya ibadah Jumat Agung ini menjadi salah satu ibadah yang bermakna bagi umat Katolik, dan tentunya Aulia dan juga pemirsa, kita harapkan begitu ya, bahwa untuk ibadah-ibadah lain menuju puncaknya yakni Hari Raya Paskah dapat berlangsung dengan aman dan juga lancar. Sementara demikian dari Gereja Katedral, kembali ke Anda, Aulia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Amrina. Selanjutnya saya akan beralih ke Esra Ambarita di Gereja Immanuel. Esra, seperti apa jalannya ibadah Jumat Agung di sana? Ya, selamat malam pemirsa, bahwa di tempat saya mengabarkan di Gereja GPIB atau maksud saya Gereja Immanuel yang ada di Jakarta Pusat, saat ini tengah berlangsung sesi terakhir untuk ibadah Jumat Agung, dan ini dimulai tadi pukul 18.00 setelah tadi dari ibadah dengan English service dilakukan, dan kami akan tunjukkan suasana terkini bahwa saat ini lantunan ataupun lagu puji-pujian tengah bergema di gedung ini ataupun di gereja ini, dan tentunya ini baru dimulai untuk ibadah terakhir. Dan kalau pemirsa bisa lihat, ini para jemaat identik menggunakan baju hitam karena ini menggambarkan bahwa jemaat umat Kristiani yang khususnya menjalankan ibadah Jumat Agung ini tengah berkabung atau memperingati terkait wafatnya Yesus Kristus. Dan tentunya menarik sekali bahwa di gereja ini tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, namun juga untuk tata ibadahnya ada juga yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi jemaat ini tentunya bisa memilih untuk pukul berapa dari jemaat hendak beribadah. Namun untuk diketahui bahwa juga hal menarik yang bisa kami lihat, di tengah ini ada sebuah meja, ini namanya meja bundar. Disinilah nanti ketika selesai ibadah ataupun ketika hendak menutup ibadah daripada jemaat akan melakukan sakramen kudus ataupun biasanya kita sebut dengan perjamuan kudus, di mana nanti jemaat ini nantinya akan diundang untuk persafnya atau bisa 10 hingga 20 orang secara bergantian untuk duduk di sini, tentunya dipimpin oleh pendeta untuk minum anggur ataupun dari memakan roti sebagai simbolik terkait kematian ataupun wafatnya Yesus Kristus. Dan tentunya pemirsa, sekali lagi bahwa ini merupakan ibadah rangkaian terakhir dan tidak hanya berhenti di sini, nantinya dari ibadah ini juga akan dilanjutkan tentunya dengan ibadah Paskah. Ini menggambarkan nanti kemenangan ataupun kebangkitan yang nanti akan dirayakan bersama-sama untuk umat Kristiani di seluruh dunia yang jatuh pada hari Minggu atau biasa disebut sebagai Hari Paskah. Aulia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Esra melaporkan langsung dari Gereja Immanuel Jakarta, dan sebelumnya ada Amrina Rida dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.